siang Pak. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang topik apakah memungkinkan apabila di Indonesia memiliki presiden yang berasal dari ras dan suku yang minoritas. Pertama-tama, perkenalkan saya Ivan Christian Hartono, NIM 02060318100034. Nama saya Ahmad Rizaldi Trinanda, NIM 02060318100024. Nama saya Gilbert, NIM 020603181128. Nama saya Muhammad Alfaza Sarfan, NIM 02030618100039. Nama saya Muhammad Ismail Fanani, NIM 050. Jadi menurut pembahasan kami, yang pertama yaitu Indonesia sekarang memang sudah berhasil untuk menerima beberapa wakil masyarakat dari golongan yang minoritas, meskipun ada beberapa golongan yang belum setuju dengan hal itu. Nah, pada hal itu kita bisa menyimpulkan bahwa Indonesia pada dasarnya memiliki potensi yang lebih besar dalam menerima perbedaan antara masyarakat dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Oleh karena momentum itu, kita seharusnya bisa dipertahankan dan dijaga, bukannya diabaikan. Masyarakat Indonesia perlu didorong untuk berpikir secara rasional, yang artinya masyarakat tidak memilih seseorang berdasarkan penampilan, berdasarkan suku, berdasarkan ras, berdasarkan agama, tapi ia bisa memilih berdasarkan apa yang sudah ia berikan untuk negara ini. Dalam konteks kebijakan publik, tidak ada satu kebijakan yang mampu menyenangkan semua pihak. Oleh karena itu, masyarakat perlu menilai secara objektif setiap misi-misi dan program-program yang telah dilaksanakan, dan tidak serta-merta menerima mentah-mentah apa yang dikatakan oleh media. Namun, dalam lingkup yang lebih besar seperti presiden, siapkah Indonesia untuk menerima seorang calon yang termasuk dalam golongan minoritas? Tidak jarang bagi masyarakat di beberapa daerah di Indonesia, latar belakang SARA menjadi syarat yang sangat diperhatikan dalam memenangkan konstelasi politik. Seringkali isu ini digunakan sebagai kampanye hitam untuk memenangkan sebuah calon. Hal ini sangat jelas terlihat dalam pemilu presiden 2014. Ketika isu SARA digunakan untuk mendiskreditkan salah seorang kandidat presiden. Akibatnya, masyarakat yang tergolong dalam minoritas sulit maju dan bersaing dalam sebuah pemilu. Sedihnya, kondisi seperti ini kerap didiamkan dan dianggap bukan sebuah masalah serius, dibanding menyelesaikan permasalahan yang dapat menyebabkan disintegrasi Indonesia. Kondisi ini dibiarkan terus-menerus karena masih dianggap aman bagi sekelompok mayoritas tertentu. Melihat latar belakang seseorang berdasarkan suku, ras, dan agama tentunya tidak salah, karena hal tersebut merupakan hak masyarakat. Namun, apabila kita mengesampingkan kapasitas dan kemampuan seseorang hanya karena suku, ras, dan agama, hal ini sangat memprihatinkan. Artinya, setelah 70 tahun Indonesia merdeka, Pancasila dinilai gagal menjadi pedoman hidup bernegara. Apabila pemerintah dan masyarakat terus-menerus menutup mata akan hal ini, maka pengamalan nilai-nilai Pancasila akan sulit dilihat oleh masyarakat. Berkaca pada Amerika sebagai sebuah negara dikuasa, Amerika sendiri sangat sulit menerima calon pemimpin yang tidak berkulit putih atau beragama minoritas. Namun, Barack Obama dan John F. Kennedy merupakan contoh orisinil yang membuktikan bahwa Amerika membutuhkan waktu hampir 250 tahun untuk menerima pemimpin masyarakat yang bukan berasal dari golongan mayoritas. Adapun negara India yang 80%-nya masyarakatnya beragama Hindu, namun sudah berkali-kali mempunyai presiden muslim, mulai dari Zakir Hussain hingga Abdul Kalam. Seharusnya Indonesia harus banyak belajar demokrasi dari India dan Amerika tersebut.
Saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya. Kesimpulan dan pandangan dari kelompok kami adalah unsur SARA tidak bisa dijadikan sebagai patokan dalam memilih pemimpin negara. Karena hal ini sudah tercantum dalam UUD 1945 yang berbunyi Presiden dan Wakil Presiden harus sebagai warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Dan negara dikaitkan demokratis bukan karena pemimpinnya muncul dari golongan tertentu. Pemimpin yang demokratis adalah pemimpin yang kapasitas dan kapabilitasnya bukan hanya dimiliki dari golongan tertentu. Tetapi Indonesia sebagai negara dengan mayoritas umat muslim terbesar di dunia seringkali menjadikan unsur tersebut sebagai landasan memilih kepala negara. Memang bukan keharusan bagi negara untuk melaksanakannya, tapi alangkah baiknya demi menjaga keamanan dan kestabilan negara, unsur tersebut lebih diperhatikan lagi. Apalagi di era modern ini masyarakat lebih kritis pada masalah politik di Indonesia dan sangat mudah untuk menyulut emosi masyarakat Indonesia dengan dikait-kaitkan masalah agama. Demikian kesimpulan dari kelompok kami. Terima kasih.